Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 18 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Kita diingatkan bahwa Allah adalah jaminan utama hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah jaminan utama hidup kami. Kami sudah seharusnya tidak perlu cemas, karena Engkau sendiri adalah sumber hidup dan penyelenggara hidup kami. Kami mohon gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar kami selalu fokus dan datang kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Allah adalah jaminan utama hidup kita. Di bulan Mei tahun 2019, dalam perjalanan menuju Gunung Sinai, saya melihat ada beberapa burung bertengger di atas batu-batu. Saya sempat ngeletuk, bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? Kemanakah mereka mencari air kalau mereka kehausan? Di Gunung Sinai tidak ada pohon-pohon. Tidak kelihatan ada air mengalir. Sementara burung-burung kecil itu berterbangan ke sana kemari dengan penuh sukacita. Saya merasa kasihan dengan mereka, sementara mereka sendiri tetap merasa bahagia berkeliaran di gunung yang berbatu itu. Dalam kecemasan itu teringatlah saya akan sabda Yesus, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun tetap diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Sungguh Tuhan begitu mencintai semua karya ciptaannya. Dia yang menciptakan semuanya, Dia juga yang bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Karena itu tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan dan mencari makhluk lain untuk disembah. Dialah satu-satunya yang harus disembah. Dialah jaminan hidup kita, semua alam semesta. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain." Apa yang membuat Yesus sampai berkata demikian? Kemarin hari Jumat, kita mendengar Yesus berkata tentang harta dan kekayaan duniawi. Ada orang yang pusat perhatiannya hanyalah pada harta dan kekayaan duniawi. Mereka melihat harta dan kekayaan sebagai Allah mereka. Hari-hari selalu sibuk bekerja untuk mengumpulkan kekayaan. Tiada hari tanpa kerja. Kerja, kerja, kerja. Hati dan pikiran selalu fokus pada harta dan kekayaan. Mereka menganggap bahwa jaminan hidup mereka hanyalah pada kekayaan. Tanpa kekayaan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka begitu cemas kalau kekayaan mereka berkurang. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menciptakan mereka selalu bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Hari ini Yesus meneguhkan para murid-Nya, katanya, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Yesus berkata demikian karena Dia tahu bahwa Bapa yang menciptakan manusia selalu bertanggung jawab akan kehidupan manusia. Walaupun manusia menolak Tuhan, tetapi Tuhan selalu mencintai manusia. Manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan mengangkatnya kembali. Manusia mengingkari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mencintainya. Jadi Tuhan sungguh mencintai manusia karena memang manusia adalah gambaran yang sendiri. Sesungguhnya manusia tidak perlu cemas akan apa yang perlu dimakan dan diminum. Tuhan selalu menyiapkan apa yang manusia butuhkan. Tuhan adalah jaminan utama akan kehidupan manusia. Karena itu, hanya kepada Dia sajalah kita harus sembah dan puji. Bukanlah kepada Mamon atau setan. Setan bukanlah pencipta manusia. Setan bukanlah penyelenggara hidup manusia. Dia hanyalah pribadi yang mau menghancurkan manusia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih,
fokuslah perhatian kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah jaminan hidup kita untuk selamanya. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar selalu fokus dan datang kepadamu, sumber hidup kami untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, khususnya orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.